Sudah tampil aplikasinya ya? Oke, kita mulai ya. Untuk hari ini kita simulasi lagi menggunakan simulator. Untuk sekarang kita coba di sini kita lihat dulu sampelnya. Kita coba peripheral yang berikutnya ya. Ini seven segment. Seven segment display ini untuk memanggilnya kita perlu memanggil port nomor 2 ya. Port 02. Lalu di sini ada dari simulatornya itu ada dua segmen, ada segmen sebelah kiri ya dan segmen sebelah kanan. Nah, ini dari perintahnya sebetulnya di contohnya juga kurang begitu lengkap ya. Kita coba ke contoh dulu di simulator. Di sini kalau contoh bawaannya 99 segmen. Nah, ini contohnya ya. Contoh bawaan dari seven segmennya. Coba kita run dulu. Ya, jadi contoh bawahnya cuma nampilin angka 0 ya. 0 di kiri, 0 di kanan. Oke, kita ulas dulu pakai contoh program yang sudah saya buat ya, biar lebih mudah. Karena contoh yang dari sini sama contoh di bagian help tidak membantu ya. Jadi saya mengulik sendiri bentar. Saya buka contoh yang sudah saya buat. Oke. Nah, di sini untuk posisi cara menyalakan seven segmen kiri dan kanan itu ternyata perlu memperhatikan nanti digit paling terakhir ya. Jadi ini ada dua apa namanya? Dua display, display kiri dan kanan. Kemudian untuk menyalakannya sama seperti yang traffic light, kita perlu memberikan logika satu ya, menggunakan biner. Kemudian logika satu ini totalnya ada 8 bit ya, 8 bit. Jadi di sini contohnya ada 4 bit sebelah kiri, lalu 4 bit sebelah kanan. Lalu bit yang paling kanan ini digunakan untuk menyalakan segmen mana yang akan nyala ya. Jadi contohnya di sini di yang tampil ya. Kalau yang paling kanan diberikan digit satu ya, logika satu, maka yang bagian apa namanya display yang akan ditampilkan adalah yang display kanan. Ya, kalau yang diberikan digit paling kanannya adalah 0, maka yang ini digunakan untuk menyalakan sebelah kiri. Ya, sampai sini ditangkap dulu ya. Jadi digit terakhir satu untuk menyalakan display kanan, lalu 0 digunakan untuk menyalakan display kiri. Tuh. Lalu untuk posisi kita mau memainkan angka yang mau ditampilkan, itu perhatikan posisi polanya ini seperti ini ya. A ini ya, A F E D C G B ya. Kelihatan nggak? Masih barangkali bisa di zoom lagi Mbak. Ini ya, posisi urutannya urutan digitnya ya. A F E D C G B. Nah, maksudnya gimana Pak? Kalau di seven segment kan masih ingat ya, ada apa namanya? Posisi kan ada A B C D itu. Seven segment. Ya, seven segment terus mana? Nah, ini ya.
open image. Ini kelihatan. Nah, posisi seven segment ini kan ada ini ya, ada ABCD-nya ya. Jadi perhatikan untuk menyalakan display dari seven segment itu posisi A itu paling atas ya. A, B di kanan, C kanan bawah, D paling bawah, E kiri bawah, F kiri atas, G tengah-tengah. Jadi untuk menyalakan displaynya cukup kita menyalakan masing-masing ini ABCD-nya sampai G. Jadi kalau mau menyalakan angka 1 yang dinyalakan berarti apa saja? B sama C. Ya, untuk angka 1 itu B sama C ya. Kalau F sama E ya sama-sama satu tapi kurang tepat. Jadi kalau untuk menyalakan angka 1 B sama C. Untuk angka 7 berarti apa saja? A, B, C. A, B, C. Sampai situ ketangkap ya urutan dari display ketika kita akan menyalakan lampunya ya. Jadi perhatikan ini tidak ada di bagian menu help dari aplikasi, jadi perlu nyari sendiri ini ya. Oke, perhatikan posisi ininya A B C D E F G dari display. Lalu kita kembali ke contoh kode programnya ya. Nah, di sini posisinya setelah saya coba ternyata tidak berurutan A B C D ya, tapi polanya adalah ini. A F E D C G B. Jadi saya tuliskan ini berat saya berikan kurung ya. Jadi kita berikan logika di sini misalkan kita mau menyalakan angka 1 tadi kan B sama C ya. Berarti B sama C, C-nya di sini, B-nya di sini. Berarti kita berikan logika. Jadi AFED-nya karena dimatikan nilainya 0 ya. 0, 0, 0, 0 AFED. Ya, AFED-nya kita nolkan semua. Lalu tadi B sama C. Berarti kan ini B, ini C. Ya, berarti C-nya 1, G-nya 0, B-nya 1. Nah, lalu ini yang paling akhir, itu tergantung nanti display mana yang akan kita nyalakan. Display sebelah kiri atau display sebelah kanan. Ya. Jika display yang akan kita nyalakan adalah kiri, maka nilainya 0. Tapi yang akan kita nyalakan jika displaynya adalah kanan, maka nilainya 1. Ya, sampai sini bisa diikuti ya. Saya berikan komen di sini lagi deh ya. Jadi untuk menyalakan itu 1 untuk display sebelah kanan, lalu 0 untuk menyalakan display kiri ya. Jadi 1 kanan, 0 kiri. Nah, setelah nanti kita berikan nilainya, baru kita konversikan ke heksa. Heksanya berapa ya? Masing-masing dari kelompok digit 4 di kiri dan kelompok digit 4 di kanan. Nah, contoh di sini eh, karena contoh di sini akan kita berikan perintah untuk mematikan semua display ya, pertama kali dinyalakan adalah perintah untuk mematikan display. Maka di sini perintahnya adalah 0 semua, lalu diberikan angka terakhir 1, berarti mematikan semua untuk display kanan ya. Karena 0 semua berarti ini nanti display kanan ya. Kemudian ini ketika kita konversi menjadi heksa ada 1 ya yang paling kanan, berarti ini adalah nilainya 1.
Atau biar mudah berarti karena ada dua baris ini ya kelompok ya. Sebelah kirinya itu 0, sebelah kanan 1. Berarti 01 juga nggak masalah. Ya. Biar nggak pusing saya tulis 01 deh. Berarti perintah 01 hexa kita masukkan ke register AL ya. Jadi nanti di register AL perintahnya adalah 01. 01 itu perintah mematikan segmen sebelah kanan. Ya, lalu out 02 digunakan untuk menampilkan pada port 2 ya, 7 segment. Tuh. Kemudian di baris berikutnya adalah perintah untuk mematikan display sebelah kiri. Ya, mematikan berarti 0 semua. Lalu perintah terakhir adalah 0. 0 berarti mematikan display kiri ya. Nah, karena 0 semua ini ya 00 berarti kita tulis saja 00 biar nanti nggak bingung ya 00. Nah, maka dua baris perintah ini dari 4 baris berarti ya digunakan untuk mematikan display kanan dan mematikan display kiri. Nah, ini masih oke lah ya karena masih 0. Lanjut, sekarang kita mau bikin yang pertama kita mau menyalakan yang kanan dulu misalnya ya. Kita akan menyalakan yang kanan dulu. Lalu yang pertama kali kita mau tampilkan adalah angka 0 ya. Angka 0. Nah, angka 0 berarti ingat tadi posisi ABCD-nya ya. Ya, posisi ABC-nya ABCD kalau misalkan akan menampilkan angka 0 berarti kan A di atas nyala nih A, B, C, D, E, F ya. Jadi A, B, C, D, E, F itu nyala semua. Sorry ini display kanan ya. A, B, C, D, E, F. Jadi A, B, C, D, E, F ini semua kita nyalakan kecuali G. G-nya kita matikan ya. Jadi G kita matikan. Jadi kalau kita lihat posisi urutannya ini ya AFED, CGB, maka yang kita matikan adalah yang G saja, yang lain nyala. Ya, jadi ini satu semua, ditambah ini satu, C, lalu G-nya kita matikan, 0 ya. G-nya 0, lalu ini B juga satu, lalu yang terakhir satu karena kita akan menyalakan display sebelah kanan. Ya, jadi binernya adalah satu sebelah kiri semua dan yang kanan 1011. Lalu ini kita konversikan ke heksa ya. Satu semua adalah nilainya F. Kemudian 1011 adalah D. Ya, semoga sudah nggak bingung terkait konversi heksa ya. Kalau masih bingung ya tinggal buka help, klik konten, lalu di sini lihat apa? Mana tadi? Lihat ini ya hexadecimal and binary. Nanti tinggal dilihat di sini. 1011 tadi nilainya adalah D ya. Tuh, jadi untuk menampilkan angka 0 ini adalah ini ya. Heksanya F sama B. Ini angka 0 di sebelah kanan. Kemudian kita akan menampilkan angka 1 ya. Angka 1 berarti tadi adalah B sama C ya. Di sebelah kanan B sama C. Berarti kalau urutannya tadi saya tulis lagi di sini deh ya biar nggak bisa. A, F, E, D ya urutannya ya A, F, E, D, C, G, B, 1. Berarti tadi yang akan kita nyalakan angka 1 adalah B sama C ya. B-nya di sini, C-nya di sini, berarti 1. Nah, AFED-nya kita nolkan, C-nya 1, G-nya 0, B-nya 1. Lalu display yang akan kita nyalakan adalah kanan ya. Maka sebelah kiri 0 semua, heksanya adalah 0, lalu display kanan 1011 adalah B. Ya, maka nilainya adalah 0B heksa untuk menampilkan angka 1. Itu ya. Kemudian berikutnya angka 2 ya. Angka 2 berarti kalau kita lihat di display yang akan kita nyalakan adalah paling atas itu A,
kemudian B, ya, A, B, lalu yang C-nya kita matikan, 2 ke sini ya. Berarti A, B, tengah-tengahnya itu J, lalu sebelah sini itu E ya, lalu di sini D ya. Berarti yang dinyalakan adalah A, B, J, E, D ya. A, B, J, E, D. A, B, J, E, D kita nyalakan. Ini urutannya ya. A, B, J, E, D. Berarti ini A-nya nyala, E-nya nyala, D nyala, G nyala ya. Sama B. Lalu kita konversikan ke binernya ini ya 1011 untuk yang apa namanya kelompok pertama AFED ya, A nyala, F mati, E nyala, D nyala. Lalu yang keduanya adalah C-nya mati, G sama B nyala. Satunya untuk kanan. Ya, 1011 itu adalah B, kemudian 0111 ini adalah 7. Berarti nilainya adalah B7. Ya, itu untuk menyalakan angka 0, 1, dan 2. Sampai sini sudah bisa ketangkep atau masih ada yang bingung sebelum lanjut? Aman? Gak ada jawaban berarti aman ya. Oke, lanjut ke angka 3. Ya, angka 3. Oke, sudah angkat jempol berarti aman. Untuk angka 3 berarti kalau kita lihat di display, angka 3-nya itu atas ya. A nyala, B nyala, C nyala, B nyala ya. Jadi A, B, C, D sama G ya. A, B, C, D, G untuk menyalakan angka 3 ya. A, B, C, D, G yang ini nih. Ya. Lalu kalau kita lihat dari posisi urutannya A, F, E, D, C, G, B, berarti A, B, C, D, G itu ini nyala, ya, B1, C1, D1, G1 ya. Maka display digitnya adalah 1001 ya. Ini 1 ditambah 8 itu 9 ya. Lalu yang ini satu semua karena di sini CGB-nya nyala ya. Satu semua adalah F. Maka nilai eh, yang ditampilkan nanti adalah ini 9F ya. Nah, ini contoh perintah untuk menampilkan nomor 0123 ya, 0123. Ini untuk digit sebelah kanan. Nah, digit sebelah kiri nanti ininya beda lagi. Kenapa beda, Pak? Karena digit paling kanannya diganti 0 ya. Nanti beda lagi nilainya. Paling kanannya beda lagi. Nah, ini kanan ya. Kita coba dulu jalankan pelan-pelan ya. Kita klik step dari yang paling atas ya. Step ini ke depan. Nah, yang pertama ini kita matikan semua display kiri dulu ya. Sorry, kanan dulu, kanan mati, kiri mati. Kemudian kita tampilkan angka 0 di kanan nanti nih ya. Move FB ke AL, tampilkan ke out 02, oke. Jadi baris yang ini sudah ya, baris yang ini. ALFB menampilkan angka 0 di sebelah kanan. Lalu kita klik step lagi ya untuk menampilkan angka 1 dengan heksanya adalah 0B. 1, oke. Kemudian untuk angka 2 adalah B7. 2 ya, ini 2 sudah tampil. Lalu untuk angka 3 adalah 9F. Oke, 3 ya. Jadi 0, 1, 2, 3 sudah oke. Kemudian tadi untuk yang kiri ya, tadi ini kanan sudah, sekarang kita coba yang kiri. Nah, untuk yang kiri
Bedanya tadi adalah di digit terakhir ya, digit yang paling kanan. Jadi ini contohnya, digit yang paling kanan untuk menyalakan kiri, kita berikan logikanya adalah 0 untuk digit yang paling kanan. Ya, jadi urutannya tadi AFED CGB, jadinya CGB 0 ya. Oke. Ini tadinya adalah ini perintah untuk mematikan semua ya. Jadi 0 semua, perintah untuk mematikan semua display yang sebelah kiri. Kemudian ini adalah ini angka-angka 0 ya. Angka 0 dengan urutan AFED CGB 0. Nah, untuk menampilkan angka 0 berarti tadi yang nyala adalah A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F kita nyalakan semua. Nah, untuk menyalakan semua berarti semua logiknya satu, kecuali yang terakhir dan yang G. Ya. Maka di sebelah sini, kelompok sebelah kiri adalah satu semua. Lalu di kelompok kanannya adalah yang diberikan 0 di G sama di 0 terakhir. G-nya 0 sama terakhir 0. Jadi 1011. Sorry, 1010. Untuk yang satu semua ini kita konversi ke heksa adalah F. Lalu 1010. 1010 adalah ini berarti 8 tambah 2 ya. 2 tambah 8. Jadi 10. 1, 2, 10. 10 itu berarti A. Ya, maka untuk menampilkan angka 0 di sebelah kiri, perintahnya adalah FA. Jadi berbeda ya dengan yang atas tadi FB. Untuk yang kanan FB, untuk yang kiri FA. Beda sedikit sebetulnya ya. Oke, lalu untuk yang angka 1 ya. Angka 1 ini berarti yang tadi itu urutannya adalah B sama C ya. B sama C saja yang dinyalakan. Berarti kelompok sebelah kiri ini 0 semua. Yang nyala adalah B. B-nya sini. B sama C. Ya, maka nilainya adalah 0. Lalu ini 8 tambah 2 ya. 10 berarti A. Untuk menampilkan angka 1 ini perintahnya adalah 0A. Kalau tadi yang kanan 0B ya. 0B kanan, 0A kiri. Oke, itu lalu selanjutnya angka 2. Angka 2 tadi itu A, B, G, E, D ya. A, B, G, E, D. A, B, G, E, D. A, B, G, E, D, maka binernya adalah 1011. 1011 adalah B. Kemudian 0110 itu 6 ya. Berarti nilainya B 6 untuk angka 2 ya. B 6 kalau tadi duanya di sini berapa? B 7. Oh, beda beda terakhir. Ya, jadi polanya ini kalau yang kanan B 7, kalau yang kiri B 6. Kalau yang angka 3 ini 9F, berarti yang ini 9E. Beda beda akhirnya doang ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan yang ini ya. Kita klik step dari awal dulu ya. Nah, ini mati semua terus 0, kemudian 1, 2, 3, lalu 0 di kiri ya. Kamu mati dulu. 0 di kiri, 1, 2, 3. Nah, ini kembali ke atas lagi. Ya, mati semua. 0, 1, 2, 3. Nah, gitu ada pertanyaan dulu terkait cara menyalakan 7 segmen ini simulasinya.
Aman? Bisa ketangkep? Aman ya? Sip. Nah, ini karena kita online, kalau latihan ya nanti lama ya. Nanti bentuk latihannya jadi dikerjakan di kosan masing-masing aja ya. Jadi untuk latihannya nanti sambil dicoba itu bisa menampilkan itu yang sebelah kanan dulu ya. Yang kanan nanti menampilkan angka dari 0 sampai 9 ya, yang kanan. Lalu yang kiri juga sama dari 0 sampai 9 ya, menampilkan 0 sampai 9, 0 sampai 9. Jadi ada dua latihan ya, dua latihan menampilkan kanan dari 0 sampai 9, kiri dari 0 sampai 9. Itu untuk latihannya. Lalu untuk tugasnya ya, tugasnya adalah bikin agar nanti bisa meng, apa namanya, menampilkan angka keduanya ya, menampilkan dan menampilkan dari nilai 0 sampai, jangan banyak-banyak deh, sampai sampai 20 ya. Jadi bisa menampilkan dari 0 sampai 20. Kalau sampai 99 kebanyakan. Ya, jadi ada tiga latihan ya. Latihan menampilkan kanan dulu 0 sampai 9, kiri 0 sampai 9, lalu bisa menampilkan dari 0 sampai 20. Tiga, ada tiga. Aman? Ada pertanyaan? Kalau ada yang angkat tangan, silakan. Izin bertanya, Pak, untuk Ya, latihan dan tugasnya, apakah di satu file yang sama atau harus berbeda file, Pak? Jadi latihan sendiri, tugas sendiri, atau boleh satu file, Pak? berarti ada tiga ya. Dipisah karena tadi saya nampilin nampilin kanan dulu, nampilin kiri dulu, terus nampilin dari 0 sampai 25. Oke, baik Tiga Bapak, berarti ya. terima kasih. Tadi sampai Oke. 20 atau 25 ya Pak jadinya? Sorry, 20, 20. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Ya, informasinya. tuh. Aman ya semua ya, yang lain aman ya. Kemudian ini yang seven segment sudah. Ada satu lagi yang apa namanya, yang main ular-ularan apa ya ini ya, Bentar. Di contohnya itu di sini 99 snake. Nah, di sini cuman perintahnya juga ini nggak jelas ya. Jadi contoh di sini yang simulasi berikutnya adalah nanti kita memanggil apa namanya peripheral nomor 4 ya. Peripheral nomor 4 adalah apa tadi? Ini ya, snake and maze. Di mana di snake and maze itu ini ada titik nih, titik warna kuning ya, titik warna kuning. Nanti tugasnya adalah dibuat program agar titik ini nanti turun ke bawah gitu ya, bikin garis ke bawah, kemudian ke kanan. Kelihatan nggak, atau bisa di zoom lagi nggak ya? Oh, ini. Ini ya, nanti titik warna kuning ini dibikin garis ke bawah, biar dia turun ke bawah dulu ya, turun berapa step gitu ya. Bawah, 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 kemudian kanan, lalu ke atas gitu ya. Atas, kanan lagi, bawah lagi. Intinya nanti ini harus menyelesaikan di labirin ya. Jadi si titik kuning ini biar nanti bisa bergerak mengikuti labirin sampai finishnya di paling kanan bawah di sini ya. Nah, untuk perintah perintah bawah, perintah kanan itu lihat di sebelah sini. Jadi perintah 80 itu untuk naik, ya, perintah untuk naik satu step. Lalu 40 adalah perintah untuk
ke bawah satu step. Jadi satu step itu kayaknya cuma berapa berapa jarak gitu ya. Jadi untuk yang pertama dari atas ke bawah butuh beberapa step biar ke bawah. Kemudian ini 20 perintah untuk menggerakkan ke kiri ya. Lalu perintah 10 digunakan untuk kanan. Ya, jadi dibuat urutan perintah agar nanti titik kuning ini bisa menyelesaikan si apa labirin ini sampai selesai. Ya, ini contoh bawaannya itu hanya berapa garis doang soalnya ini bentar kita coba step ya. Jadi, nah ini maze-nya. Jadi 04 berarti perintah ke bawah ya. 04 bawah. Nah, cuman segitu doang. 04 lagi, 04 lagi. Sorry, 04 itu ini apa namanya? Portnya ya. Sorry, 04 itu portnya. Ini perintahnya itu adalah 4F. Tadi 4F itu mana tadi? Lah, ini ya. Ini tahun 15. Cuma sama berapa step doang tadi ya? Satu. Nggak cuma segitu doang nih. Coba saya buka. Yang saya bikin juga belum banyak. Ini ya, ini contohnya ini perintah 4F untuk ke bawah. Jadi butuh beberapa step nih biar nanti ke bawah. Lalu perintah ke kanan adalah 1F ya. Ini kita coba jalankan deh. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Baru ke kanan. Nah, ini belum selesai. Ya, tugasnya adalah yang ini nanti langsung dicoba aja menyelesaikan agar si snack ini selesai menyelesaikan si labirin sampai ke kanan. Nah, berarti ada latihannya berapa? Latihannya ada 4 ya. Yang seven segment 3, yang snack and maze-nya 1. Udah gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, intinya nanti dari latihan dari kemarin ya terkait simulasi ini harapannya bisa memahami perintah-perintah contoh dari assembly dengan simulator. Jadi kan lebih lebih seru, lebih ketangkep ya daripada teori. Itu dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.